Silakan masuk. Permisi Bu. Iya Bu. Tadi saya dipanggil Bu, katanya mau berbincang-bincang sama Ibu supaya nanti saya bisa observasi. Oke. Iya Bu. Mari Bu, silakan duduk. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu sehat ya Bu? Oke, tadi sudah masuk mengajar? Sudah Bu. Oke. Berarti masih ada jam selanjutnya? Masih ada Bu. Berapa jam lagi? 2 jam pelajaran. Tadi memang saya menyuruh Bapak Guru kita untuk memanggil Ibu karena saya akan observasi kelas Ibu sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat kemarin. Nah, sebelum saya observasi, ada baiknya kita berbincang-bincang sebelumnya, yaitu pra-observasi di kelas Ibu. Bagaimana? Bisa kan Bu? Bisa Bu. Oke. Baik. Mata pelajaran Ibu adalah Persamaan kuadrat Ibu, matematika. matematika. Oke, kalau boleh tahu apa kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya kita ngikutin yang ada di buku Erlangga ini ya Bu. Iya. Yang pertama, siswa mampu menentukan variabel dari persamaan kuadrat. Seperti itu Ibu, yang pertama. Kemudian menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat ini. Oh, berarti tadi yang pertama tentang variabel ya? Iya Ibu, jadi kita mencari variabelnya dulu, belum diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari kan Ibu. Jadi dari rumus-rumusnya jadi seperti itu. Oke, baru nanti lanjut ke persamaan. Lanjut ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke. Nah, nanti kalau boleh tahu saya ketika Ibu membelajarkan ini kepada siswa kita, sebelumnya sudah pernah tahu variabel siswa kita? Mereka sudah tahu karena di SMP mereka udah belajar tentang variabel X, variabel Y seperti itu Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian apa kira-kira yang akan menjadi area yang akan Ibu kembangkan nanti ketika Ibu sudah pembelajaran dan itu akan menjadi target yang akan dicapai? Yang pertama karena kita juga mau mencapai yang ada di ini ya Bu, di buku yang diberikan kepada kita. Yang pasti saya akan pertemuan 2 jam ini saya akan fokus untuk menentukan nilai variabel dulu Bu. Jadi mereka harus tuntas dulu supaya nanti untuk tujuan berikutnya bisa seperti itu. Jadi nanti saya buat beberapa contoh sampai mereka benar-benar paham. Jadi satu-satu maju seperti itu sih Bu. Jadi kalau yang kurang paham nanti mungkin saya akan lebih ajarin lebih detail seperti itu. Oke, berarti ke konten dulu ya. Iya. Area yang akan Ibu kembangkan untuk ke konten. Kemudian selain dari konten, apakah ada area yang lain yang akan Ibu capai nanti ketika sudah belajar tentang variabel terkait dengan karakter siswa kita? Pasti ada Bu, dari karakter seperti misalnya kita kan walaupun sebenarnya saat ini kurikulum merdeka difokuskan dari kelas 10 dan saya hari ini masuk kelas 11, tetap kita berpatokannya pada profil Pancasila. Yang pertama mereka harus bernalar kritis, kemudian kerjasama. Jadi saya juga membentuk kelompok di kelas 11 ini juga. Jadi mereka bisa bekerja sama seperti itu sih. Jadi ada beberapa konten, ada beberapa dimensi yang akan mereka capai juga sama mandiri. Pada saat mereka disuruh ke depan, mereka juga mampu sendiri seperti itu. Oke, berarti Ibu juga menuntut di sini nanti yang akan dicapai siswa kita itu mandiri dalam mengerjakan soal-soal yang dikerjakan siswa kita. Pasti sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, kemudian ketika membentuk diskusi kepada anak didik kita, apa yang akan dicapai ketika mereka membentuk kelompok belajar yang berdiskusi? Nah, satu yang saya buat ya Bu, mungkin sedikit berbeda dengan kelas 10. Kalau kelas 10 katanya kita harus buat yang sangat berkembang di sini seperti itu ya Bu. Kalau di kelas 11 ini saya coba sharing orang-orang yang sudah mampu. Seperti itu kan Bu. Jadi misalnya seperti tadi saya panggil dulu yang juara, itu dulu yang pertama, lalu saya bimbing dulu mereka. Nah, saya ajari misalnya 2-3 contoh soal, terus saya suruh mereka mengajari teman-temannya. Pada saat mereka nggak mampu mengajari, nanti temannya yang nggak paham itu kembali ke saya yang akan ajarin lagi.
seperti itu. Jadi yang juara 3 ini tadi Bu, sama saya ambil satu lagi yang memang unggul di matematika, tapi mungkin dia nggak juara karena mata pelajaran lain belum terlalu unggul. Jadi ada 4, saya bentuk 4 kelompok seperti itu saya buat tadi. Karena kadang siswa ini lebih paham kalau temannya yang jelasin gitu kan Bu. Saya coba dulu seperti itu. Jadi pada saat mereka nggak bisa, tetap nggak bisa pada saat temannya nggak ngajari, kembali lagi ke saya, seperti itu yang saya buat. Memang itulah salah satu teknik atau pembelajaran yang dibuat oleh ibu dengan yang berbeda. Kalau di metode pembelajaran itu namanya peer assessment atau pembelajaran dengan tutor sebaya. Oh iya, Iya. benar. Ya, Saya dengan pernah dengar juga. tutor sebaya. Nanti kan ketika mereka saling belajar, seperti ini bilang, tidak bisa, maka kita Kembali sebagai lagi. guru yang akan datang. Oke, saya tertarik dengan yang ibu buat ini, udah pas betul sesuai dengan kurikulum Merdeka. Guru adalah sebagai fasilitator. Siswa atau murid kita belajar untuk aktif, mandiri, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-teman mereka dan juga bergotong royong. Iya. Nah, untuk mencapai itu apa strategi yang akan dipersiapkan? Yang pertama sebenarnya pendekatan ke siswa yang pertama ya Bu. Dimana kan mungkin sering ya, nggak cuman kali baru-baru ini, dari dulu matematika itu merupakan pelajaran yang kurang disenangi gitu ya. Yang saya lakukan mendekatkan diri kepada mereka, jadi istilahnya membuat mereka menjadi teman. Itu yang pertama, supaya karena bukan SMK, jadi mereka senang dulu sama gurunya. Pada saat saya yang masuk, mereka tertarik untuk belajar. Seperti itu. Dan jujur saja saya berusaha supaya tidak ada satupun yang tidak paham. Jadi walaupun memang dia nggak minat, bahkan susah dimengerti, saya akan terus-terusan memanggil dia, mengajari dia sampai bisa. Seperti itu sih Bu. Tapi pendekatannya bukan seperti, mungkin nggak kaku seperti itu ya Bu. Saya buat dia seperti teman, misalnya sini coba ku ajari ya gini ya, paham nggak ya ampun, ya udah kita buat lagi, seperti itu sih Bu. Jadi lebih membuat mereka seperti tadi, seperti sebaya tapi tetap ada batasannya, seperti itu. Oke, bagus. Ini yang mantap ini dari Ibu. Strategi yang sudah dipersiapkan yaitu menjadikan hubungan kita dekat dengan siswa. Ada pendekatan khusus kepada siswa. Otomatis kalau sudah dekat dengan siswa, karakter siswa pun akan dikenali kan? Iya benar ya. Jadi gimana itu nanti itu? Karena berbeda-beda karakter siswa, gimana caranya? Iya, misalnya seperti tadi ya Bu ya, karena saya udah mengenali karakternya, jadi pada saat saya panggil si A, misalnya saya panggil si Ruben, saya tahu soal yang seperti apa dulu nih saya kasih ke dia. Kemudian saya panggil misalnya si Dimas, yang notabene-nya dia juara 1, saya buat yang lebih susah lagi kepada si Dimas ini, seperti itu. Jadi bervariasi. Sama untuk contohnya itu, misalnya untuk si Ruben ada 3 contoh, sementara untuk si Dimas 1 contoh aja dia udah paham. Jadi kita kasih lagi supaya bisa dikerjakan, tanda dia bisa. Sama dengan Ruben, 1 soal aja kita kasih walaupun contohnya 3. Gitu sih. Oke, berarti itu ya sudah pas ya Bu ya. Berarti kita akan melihat dulu karakternya, minatnya, termasuk ketercapaian mereka nanti ketika mereka sudah di pembelajaran. Oke, baik Bu. Itulah kira-kira nanti tujuannya kita sudah bahas, area yang akan dicapai juga sudah dibahas, kemudian strategi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti ketika kita sudah observasi ini terencana, dan harapan saya bahkan lebih dari yang kita bicarakan ini hasilnya yang kita berikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Supaya kita lanjutkan dengan observasi. Terima kasih sudah bersedia untuk berbincang-bincang sebelum kita melakukan pra-observasi di kelas. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu. Siang Bu, permisi ya Bu. Ya. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, Ruben pimpin dulu doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami tata bila surga, segala puji syukur kami ucapkan ya Allah. Ini kami nyatakan budaya dan segala rezeki dia ya Allah. Ya Allah, bukakan hati
bisa menjawab soal-soal yang diberikan Bapak Ibu kami kepada kami. Ya Bapak, untuk kami yang tinggalkan di rumah, manapun berada, kami serahkan banyak ke dalam tangan. Banyak dosa yang kami buat, sengaja tidak sengaja, terus kami itu agar tidak terlalu lagi menerima kami. Terima kasih ya Bapak, amin. Kita pesan dulu ya. Alberto, Alfredo, Andika, Andreno, Benny, Bernard, Urjusan, Daniel, Marbun, Daniel Mani, Deko, Dimas, Eko, ya, Herman Crespo, Eru, Irwan, Kaisel, Kevin, Martogi, Mikael, Wilson, Ruben, Sulaiman. Oke, jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita ya tentang persamaan kuadrat. Semua buka bukunya halaman. Iya, halaman kita langsung ke halaman 5 ya. Oke, seperti yang kemarin, coba maju dulu ketua kelompok Dimas, Irwan, Alfredo sama Sulaiman. Yuk ke depan ya. Oke, jadi dengar dulu sebentar ya. Dulu ya. Bentar. Karena kita persamaan kuadrat, jadi tujuan kita adalah ada di bab 1. Semua kita bisa melihatnya. Yang pertama, menentukan nilai variabel pada persamaan kuadrat. Dan nanti yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itulah dulu kita tuntas, yaitu mencari variabel dari si persamaan kuadrat. Berarti variabel itu adalah x, y disebut variabel ya. Nah, karena ini persamaan kuadrat, bentuk umumnya apa? Sudah dibaca kan? Apa bentuk umumnya? ax kuadrat ditambah sama dengan 0. Karena x-nya kuadrat berarti ada dua variabel, yaitu x1 dan x2. Nah, itulah dulu kita itulah namanya menentukan variabel. Oke? Iya. Itu dulu yang pertama. Nanti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat setelah kita tuntas dari sini. Sekarang silakan bersama kelompoknya kita bahas nomor halaman 5, nomor 1A, B, C, D, dan E. Coba semua membuka halaman 5. Ayo, sama kelompoknya dulu, kelompok.
bisa yang maju itu anggota kelompok ya, bukan? Yang tadi saya panggil. Kalau ada yang udah bisa langsung tunjuk tangan ya. Siapa tahu dia belajar di rumah kan? Oke, Dimas katanya mau maju ya, udah yuk. Dimas nomor berapa Dimas? Ini ada spidol ya. Bisa 3 ya, spidol itu ada 3, jadi bisa 3 orang yang maju yuk. Dimas mau nomor berapa Dimas? A, X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Oke. Ya, ini spidolnya. Nanti yang lain juga harus bisa tampil ya. Di sini aja di sini. Mau yang mana? Bebas. Bx kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi kalau yang ditulis di ini semua X itu. Jadi ada satu B-nya iya ini bukan ini plus jadi ya plus ini C-nya berapa? Nah kita berangkat dari si A. A-nya satu, C-nya nah berarti sama Sulaiman sudah selesai? Dimas sudah selesai? Oke, yang dikerjakan oleh Sulaiman sudah benar ya. Teman-temannya diajarin ya Sulaiman. Nanti saya suruh Hero harus bisa. Kenapa dia mau maju? Oke, kerjaan Dimas juga sudah benar. Ada lagi yang mau maju kelompok ini?
Mana ini kerjaan si Ruben? X kuadrat tambah 3X kurang 4. Oke, ada yang bisa perbaiki? Yuk. Kenapa ibu bilang ada yang bisa perbaiki? Berarti masih salah. Ayo kelompok lain. Siapa tahu mungkin juga mau memperbaiki kan? Coba perhatikan di mana letak kesalahannya. Oh, bisa ada dia. Oke, dari kelompok sini mereka yang buat soal sendiri, berarti udah mampu, udah memahami ya. Katanya si Mandogi mau buat soal sendiri dan mengerjakannya. Perbaiki yuk, ada yang bisa perbaiki? Hei, coba semua lihat ke sini, di mana letak kesalahan yang dilakukan oleh teman kita yuk. Hah? Mana? 1, 3, minus 4, benar. 1 dengan minus 4. Hah? Minus 2
dua dengan min 2 juga bisa. Terus letak kesalahannya di mana ya? Ini kan 1 dengan minus 4 sama ini. Yang minus 4-nya berarti 1. Kita lihat nih, yang minus sekarang satunya, plusnya kamu. Nah, hasil jumlahnya katanya harus di 3. Ya udah, mana kita pakai? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yuk. Hah? Kedua. Kalau kedua berarti 4-nya kok 1-nya negatif. Nah, gitu ya, perbaiki dulu. Jadi yang 1-nya berapa? Alberto, ke depan dulu yuk. Sini lah. Tunggu si yang dekat dulu ya. Ini kau ya, coba. Nah, kalau kelompok yang ini dia yang buat soal sendiri ya dari buku. Si Mertogi buat soal sendiri dan dia mau mengerjakan cuma di sebelah kiri aja ya. Solusi betul kan mereka yang bersoal. Jadi dia luar kepala kan? Gimana Alberto, bisa gak? Hah? Sulaiman tolong diajari ke depan ya. Di depan aja. Diajari ya, bukan jadi si Sulaiman yang mengerjakan.
Udah selesai. Tunggu. Alberto udah paham? Hah? Coba sini. Alberto. Berarti udah tahu kan? Tadi menentukannya tidak bisa kan? Kemudian udah tahu tadi yang diajari Sulaiman kan? Makanya dapatlah si -3 dan udah paham kan? Berarti kalau negatif jadi ini jadi ya. Oke. Ya seperti itu. Jadi kira-kira nanti untuk mencari variabel seperti itu ya. Variabel itu tadi ada 2 di persamaan kuadrat karena kuadrat berarti ada 2. Ya kita ibaratkan X1 dan X2 seperti itu. Oke, jadi pertemuan kita hari ini sampai sini dulu karena waktu sudah habis ya. Untuk PR-nya halaman 8 asal kemampuan. Di situ ada A sampai I. Dikerjakan di rumah ya. Pertemuan berikutnya kita hari Jumat. Dapat lagi. Sekarang kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Dimas. Segala wabah berkata dengan kerajaan surga, segala kesusahan kami ucapkan pada menyumpah. Ya Bapa, kami telah selesai belajar mengajar, berkatlah kami, berikan kami kiranya telah sudah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru kami. Ya Bapa, guru kami ulang dari kelas ini kalau berkat mereka. Ya Bapa, banyak dosa kami perbuat, mohon pengampunanmu agar tidak terhalang untuk dari kami. Dalam nama Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang. Silakan Mas Ibu. Siap Bu. Iya. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu setelah sudah kita selesai pembelajaran tadi? Bersyukur udah selesai pelajaran ini ya Bu ya, dan siswanya juga mampu mencapai apa yang sudah menjadi tujuan belajar yang sudah saya sampaikan. Oke, baik. Karena Ibu sudah melaksanakan tadi pembelajaran dan saya observasi, dan pembelajarannya juga menurut Ibu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ini juga nilai plus bagi Ibu karena bisa merencanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dilaksanakan juga ketika pembelajaran dan sampai akhir tadi. Kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu saya mau bertanya kepada Ibu, kira-kira dengan proses yang sudah dilaksanakan tadi di dalam kelas itu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri? Untuk menilai diri sendiri ya Bu, Iya. mungkin yang pasti saya selalu merasa kurang, walaupun saya memang sudah berusaha, tapi masih ada mungkin pelajaran yang saya dapat setiap saya mengajari seperti itu Ibu. Misalnya seperti harusnya mereka bisa saya bagi jadi 8 kelompok, yang seperti itu kan Bu, itu juga jadi pelajaran bagi saya sih Bu. Oke. Saya dapat pelajaran baru lagi seperti itu sih Bu. Pelajaran baru yang seperti apa, bisa dijelaskan lebih rinci Bu? Misalnya seperti yang tadi ya Bu, dengan saya membentuk kelompok cuma 4 kelompok, itu siswanya jadi ada beberapa, bukan semua ya Bu, ada beberapa siswa yang jadinya tidak efektif seperti itu kan Bu. Itu pelajaran bagi saya. Jadi untuk kedepannya saya akan membuat lebih banyak kelompok lagi
dan lebih banyak leader lagi, karena tadi kan per kelompok saya buat leadernya supaya mereka lebih fokus seperti itu Ibu. Jadi satu nanti leadernya mengajari 2 orang saja, karena kebetulan mereka adalah 24, jadi lebih efisien dan lebih efektif Ibu. Karena kalau misalnya 6 orang satu kelompok, pada saat temannya ini mengajari 2 orang yang ini, 2 orang atau 3 orang yang lain, jadinya mereka ngobrolin yang lain seperti itu Ibu. Nah, untuk supaya itu teman-teman yang lain tidak mengobrol ketika teman yang lain sudah mengerjakannya, itu gimana caranya? Nah, melalui pertemuan ini Bu, tadi kan Ibu juga ada di dalam, kita juga sudah bisa melihat siswa mana yang selain yang 4 orang leadernya yang sudah mampu mandiri, yang sudah mampu, yang sudah paham. Jadi mereka juga bisa jadi tutor sebaya nanti untuk pertemuan berikutnya gitu. Jadi mereka tambahan dari si 4 leader tadi jadi tutor sebaya untuk teman-teman yang lain pada saat saya bentuk 8 kelompok seperti itu sih. Oke, kalau tadi kita melihat area yang akan dikembangkan dengan tujuan pembelajaran bisa menyebutkan atau menuliskan variabel-variabel, juga ada tadi saya ingat ketika kita prasupervisi bahwa siswa itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila akan bisa bekerja dengan mandiri, kemudian berkolaborasi, bergotong royong. Nah, apakah itu tercapai semua tadi Bu bagi siswa kita semuanya? Tercapai Bu, Semuanya ya? Semuanya tercapai Bu. Yang pertama seperti mandiri, pada saat teman sebaya mereka sudah menjelaskan kepada mereka, mereka mampu sendiri untuk mengerjakannya. Itu yang disebut mandiri. Jadi dia udah bisa mengerjakan untuk dirinya sendiri. Kemudian kolaborasi dengan si temannya yang sudah mampu ini bisa, berarti sudah terjadi kolaborasi di mana si teman leadernya ini udah bisa mengajari temannya tadi. Sama satu lagi tadi gotong royong sama ya Bu, kolaborasi sama gotong royong. Oke, kalau dari pantauan Ibu, apakah pembelajaran dengan modul seperti ini efektif untuk diajarkan Ibu? Kalau jadi sebenarnya Bu, setiap kelas beda ya Bu. Untuk mereka sendiri itu paling efektif sih Bu, karena mungkin lebih seperti yang tadi saya lakukan pada saat saya mendekat mejanya, mereka lebih percaya diri untuk bertanya apa yang belum mereka ketahui. Dibanding pada saat saya di depan, mereka tunjuk tangan untuk bertanya, mereka merasa malu, takutnya nanti diketawain si A, si B, seperti itu. Tapi pada saat mereka saya bentuk kelompok dan saya sebagai fasilitatornya berjalan-jalan atau memantau setiap kelompok, mereka lebih percaya diri untuk bertanya, Bu, saya belum mengerti yang ini Bu, seperti itu sih Bu. Jadi lebih efisien seperti itu untuk kelas mereka. Oke, berarti langkah yang Ibu ambil ketika mahasiswa kita itu berdiskusi di dalam kelompok, maka Ibu akan mungkin berjalan-jalan gitu ya, round ke setiap kelompok untuk memantau apakah si mahasiswa kita itu benar-benar melakukan pembelajarannya ya. Oke, nah kebetulan ini masih di dalam pembelajaran. Untuk seperti tes formatif belum pernah dilakukan kan, untuk melihat ketercapaian hasil yang akan dicapai siswa dengan model pembelajaran seperti yang berkelompok dengan memadukannya dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik Ibu, apa yang menjadi harapan Ibu dengan model pembelajaran yang seperti ini? Harapan saya sih semua mereka bisa mengerti. Mungkin nggak bisa kita katakan semua bisa dan pintar ya Bu, tapi pada saat mereka dikasih soal, mereka sudah paham, setidaknya menentukan mana dia A, B, C-nya, dari mana asalnya 2 variabel ini, apakah dari AC atau dari B, seperti itu sih. Jadi itu yang saya harapkan ke depannya mereka sudah mampu menentukannya dan dari mana cara mencari variabelnya sih gitu. Nah, kalau saya balik lagi ke belakang menanyakan perasaan Ibu setelah tadi masih bersyukur ya sudah dapat melaksanakan pembelajaran ini. Gimana tadi perasaannya ketika saya ada di antara Ibu dan siswa kita ketika belajar? Yang pasti deg-degan ya Bu. Ya namanya walaupun kita sudah ada persiapan, tapi
kalau dikatakan diawasi sedikit deg-degan, tapi ya puji Tuhan semua bisa berjalan lancar Bu. Kalau menurut saya, kalau menurut Ibu nggak. Oke, baik. Terima kasih. Perasaannya deg-degan, walaupun sebenarnya kita datang ke kelas Ibu bukan untuk menilai, bukan, tetapi kita mau melihat. Kita hanya mau mantau, kalau bisa membimbing lah. Inilah tugas dan fungsi seorang kepala sekolah juga yang akan melakukan supervisi akademik kepada guru-guru yang mengajar untuk setiap bidang studi. Dengan hasil pengamatan yang saya lihat, maka mana lagi yang perlu dikembangkan, mana yang tidak perlu dikembangkan, kita akan bicarakan bersama-sama. Tetapi sejauh ini, saya mengapresiasi Ibu yang sudah melakukan pembelajaran dengan model seperti tadi, belajar berkelompok, kemudian memperlakukan teman yang mungkin kemampuannya lebih dibandingkan dengan yang lain, menjadi tutor sebaya bagi mereka. Maka itu dikenal dengan field assessment. Dan menurut saya juga, saya sudah melihat tadi ketercapaian dari hasil pembelajaran itu sudah lumayan banyak. Jadi saya mengamati ketika siswa kita itu melaksanakan tugas kelompok, mereka saling berdiskusi, kemudian yang menjadi leader langsung ke depan, dan juga ketika Ibu menyuruh yang bukan leader ke depan dan ada kendala, dan yang menjadi membantu dia bukan Ibu langsung, tetapi temannya. Nah, di sini dia perannya, karena kita yakini kalau ketika siswa dengan siswa yang sama-sama belajar akan mungkin lebih mudah, dan itu terbukti ya. Dan makanya itu saya bilang tadi, sejauh ini saya mengapresiasi kepada apa yang sudah Ibu kerjakan. Namun ada beberapa lagi yang masih perlu untuk diperbaiki. Nah, sebutkan contohnya ya, nggak apa-apa ya. Misalnya ketika siswa kita namanya Alberto ya, si Alberto tadi di depan dibantu oleh leadernya yaitu si Sulaiman. Nah, mereka berbicara di depan, harusnya Ibu juga ada di antara mereka. Karena mungkin saja si Sulaiman ini kita kan belum bersifat sempurna, walaupun dia sudah lebih dari temannya, tetapi ketika Ibu berada di antara mereka, mereka menyelesaikan persoalan mereka atau soal yang dikerjakan itu, hasilnya akan menjadi lebih baik. Oke, dan kehadiran saya tadi itulah hasil pengamatan saya ya. Hasil pengamatan saya, tapi secara umum sudah sangat bagus. Tapi kedepannya lagi nanti akan diperbaiki. Nah, kemudian terkait dengan ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya bukan untuk menakut-nakuti. Tapi ketika saya ada di sini, saya bisa melihat yang seperti tadi. Maka ketika ini akan dilakukan lagi, akan menjadi lebih baik. Kira-kira Ibu akan mengajar dengan model belajar yang sama kapan? Hari Jumat saya akan masuk lagi ke kelas mereka dengan model yang sama, dan akan saya perbaiki Bu. Yang tadi saya cuman buat mereka 4 kelompok, nanti akan jadi 8 kelompok. Dan kemudian mungkin seperti yang tadi Ibu koreksi, kebetulan tadi cara saya tunggu mereka selesai dulu baru saya periksa, tapi ternyata lebih bagus lagi apabila saya bersama-sama di sana. Bukan berarti saya ikut mengajar ya Bu, tapi saya ada di antara mereka. Itu sih yang akan saya perbaiki. Baik, berarti rencana tindak lanjutnya adalah hari Jumat. Dan semoga dengan yang sudah saya lihat, kita sudah sama-sama berdiskusi tentang hasil pengajaran Ibu. Untuk hari Jumat akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan pembelajaran Ibu untuk hari ini? Oke, baik. Saya juga mengharapkan, harapan saya kepada Ibu tetap lebih semangat lagi untuk mengajar siswa kita dengan model dan metode belajar yang berbeda, akan mengakibatkan ketercapaian hasil belajar dari siswa kita. Karena apapun yang kita lakukan, output kita adalah siswa. Ketika saya sebagai kepala sekolah pun, misalnya contohnya ini mampu memimpin sekolah, Bapak Ibu guru memimpin Bapak Ibu guru, maka Bapak Ibu guru juga harus memimpin siswa. Maka kita adalah siswa. Oke, saya juga akan mungkin melihat pembelajaran kita
dengan metode yang Ibu sampaikan itu yang akan kita lakukan hari Jumat. Jangan takut dah Ibu ya. Iya Bu. Ini untuk perbaikan peningkatan kompetensi Ibu juga dan membangun kepercayaan diri Ibu. Sebenarnya inilah juga salah satu tugas kepala sekolah untuk mensupervisi Bapak Ibu guru yang melaksanakan pembelajaran di sekolah. Oke, semoga Ibu dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik dan efektif lagi ke depannya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Misi Bu. Oke Bu, selamat siang Bu. Siang Bu.